Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Berjumpa lagi kita di ibadah doa pagi pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Biarlah hari ini Tuhan, kami mau datang membawa setiap hati kami untuk memuji Engkau Tuhan. Berkati kami Tuhan lewat lagu-lagu pujian kami, penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Ampuni setiap perbuatan kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tak terbatas atas kasih-Mu, karya-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Mari kita ulang pujian ini. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun
kasih dan setiamu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. lebih luas Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu buat kasih setiamu. Terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Tuhan, Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. lebih luas Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. lebih luas Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. lebih luas Dari samudra. Terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Takkan habis di hidupku. Sertai kami Lebih tinggi dengan kasih-Mu Tuhan. dari cakrawala, Terima kasih Tuhan. tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. sungguh ku bersyukur, Sungguh ku bersyukur. sungguh ku bersyukur. Ku bersyukur. Oh, kami sembah Kau Allah, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau baik di hidup kami ya Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, begitu luas kasih-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Rajaku. Engkau layak ditinggikan. Haleluya. Oh, ku bersyukur untuk kasih setia
baik di hidup kami. Engkau Tuhan yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Saya mau ngajak Bapak Ibu untuk mengambil doa sejenak teduh. Mari Bapak Ibu sampaikan setiap doa-doamu, isi hatimu sampaikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau layak disembah. Ku bersyukur buat anugerah-Mu. Ku bersyukur buat setiamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau tak terbatas di dalam hidup kami. Biarlah nama-Mu kami puji, sembah selalu. Urapi kami Tuhan, ampuni setiap pribadi kami. Jauhkan kami dari segala cobaan Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Berikan penguatan setiap kami Tuhan untuk menghadapi setiap cobaan badai di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Bapa seperti-Mu. Terima kasih Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidup selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kami lakukan hanya untuk-Mu Tuhan. Bersama-Mu ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, begitu indahnya berjalan bersama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan aku ada. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik
kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, oh aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang Engkau lakukan hanya untuk kami Tuhan. Setiap apa yang kami alami, kuatkan kami Tuhan. Begitu indahnya berjalan bersamamu. Terima kasih Tuhan. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, kita dalam hidup ini jangan sampai ceroboh. Yang rugi kita sendiri. Pagi ini kita akan merenungkan kebenaran ini agar kita ke depan tidak perlu hidup merugikan diri sendiri. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu, saudara. Mari. Bapa kami yang di surga, kami sudah lama belajar firman, tetapi seringkali kami bertindak bodoh. Biarlah pagi hari ini kami semua diingatkan kembali untuk hidup berhati-hati, berjaga-jaga, tidak ceroboh. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali manusia itu sudah tahu, tetapi tetap saja melakukannya. Ya, saya bacakan dulu Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Tergesa-gesa inilah yang ceroboh, saudara. Meskipun ia tahu, mengerti kebenaran, tapi karena ceroboh, ia buat salah. Kecerobohan ini seringkali dianggap kecil. Tapi kecerobohan yang kita lakukan itu berdampak besar, saudara. Jangan kita anggap enteng. Banyak orang menganggap sepele kecerobohannya. Bikin keputusan tergesa-gesa, kata-kata yang meluncur tanpa dipikirkan, kasar, ya, tindakan impulsif, meledak-ledak. Tapi justru hal kecil yang kelihatannya sederhana ini dan tidak dijaga bisa menghasilkan kerugian yang sangat besar. Misalnya, kalau seseorang ceroboh mengatakan kata-kata kasar, itu dampaknya adalah melukai hati orang lain. Padahal dalam waktu singkat, sakit hati orang. Kita tidak boleh egois. Kita harus melakukan segala sesuatu termasuk bicara. Pikirkan dampaknya bagi orang lain. Bukankah kita mau jadi berkat? Mau jadi anak Allah? Perasaan diri sendiri dikorbankan saja, tidak perlu
luapkan nafsu untuk membalas dan sebagainya tadi itu. Sebuah keputusan yang ceroboh bisa memengaruhi masa depan. Bisa, saudara. Ya. Sebuah tindakan yang ceroboh bisa merusak reputasi, bisa merusak relasi, bahkan bisa merusak komunitas pelayanan. Jangan ceroboh, saudara. Jangan ceroboh. Itu sebabnya firman mengingatkan, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ceroboh biasanya itu terjadi karena seseorang tidak tenang hatinya. Ada sesuatu yang meluap-luap. Hati-hati. Kita bisa menjadi ceroboh ketika kita capek, ketika kita stres, tertekan, ketika kita mungkin terburu-buru bisa ceroboh, emosi sedang meledak bisa ceroboh, atau sedang ingin menyelesaikan segala sesuatu mau jalan pintas. Ceroboh, saudara. Namun keputusan yang terbaik tidak lahir dengan cara yang ceroboh, nggak mungkin. Keputusan yang terbaik itu tidak mungkin lahir dari hati yang sedang gelisah. Tindakan terbaik, keputusan terbaik lahir ketika hati sedang tenang, bukan sedang emosi. Ketika pikiran kita sedang jernih, roh kita tenang di hadapan Tuhan. Makanya Nabi Yesaya berkata, Yesaya pasal 30 ayat 15. Dalam bertobat dan tinggal diam terletak keselamatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tenang lebih kuat dari tergesa-gesa, saudara. Ya. Makanya orang yang bijak itu tidak buru-buru, tenang dia. Tidak buru-buru. Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan keuntungan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa semata-mata mendatangkan kekurangan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa orang bijak itu menimbang-nimbang, tidak tergesa-gesa. Orang bijak itu mempertimbangkan akibat dari apa yang diperbuatnya atau apa yang dibicarakannya. Orang bijak itu berusaha mendengarkan suara Tuhan, kehendak Tuhan. Orang bijak itu memperlambat langkah ketika pikiran sedang kacau. Orang bijak tidak hanya bertanya bisa, tapi bertanya bijakkah kalau itu dilakukan? Tuhan tidak menuntut kita supaya cepat, tapi Tuhan menuntut kita supaya tepat. Ya, saudara ya. Seperti sebuah tali yang ditarik dengan cepat, putus ya. Tapi kalau pelan-pelan ya bertahan. Begitu juga hidup. Banyak hal rusak bukan karena kita lemah, saudara, tapi karena kita terlalu cepat. Terlalu cepat menilai, menghakimi, terlalu cepat bicara kasar, terlalu cepat melampiaskan emosinya, terlalu ceroboh. Tidak memberi ruang waktu bagi Tuhan untuk bicara. Sibuk bicara, tidak mau dengar suara Tuhan. Ya, itu yang menyebabkan kerusakan dalam relasi, dalam pelayanan dan sebagainya. Keputusan yang benar pada waktu yang salah akan tetap menghasilkan hasil yang salah. Ya. Alkitab mengingatkan kita untuk berhati-hati. Di Efesus 5 ayat 15, saudara catat ayat ini, sangat penting. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Seksama itu artinya memikirkan sebelum bertindak, dipikir dulu. Apakah ini membawa berkat atau membawa kerugian? Yang kedua, menimbang dulu sebelum bicara.
Yang ketiga, tanya Tuhan dulu sebelum memutuskan segala sesuatu. Lihat akibat yang akan ditimbulkan itu apa. Hati-hati bukan berarti takut mengambil kesimpulan, bukan loh saudara. Tetapi bertindak dengan hikmat. Jadi memang kita semua pernah ceroboh di masa lalu. Kadang kita juga menyesal setelahnya. Tetapi kabar baiknya Tuhan bisa memulihkan kondisi kita. Tapi jangan ceroboh terus. Daud pernah ceroboh menghitung jumlah tentaranya dan Tuhan menegurnya. Dan Tuhan memulihkannya. Kegagalan kita tidak menghentikan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ingat baik-baik itu. Karena Tuhan bisa memulihkan. Yang penting adalah, nah ini yang perlu dicatat. Yang penting adalah kita mau belajar lagi, bertobat lagi, dan makin berhikmat. Itu yang paling penting. Jadi kadang-kadang kita memang perlu berhenti sebentar sebelum bertindak. Jeda kecil itu, jeda sesaat itu bisa mencegah kita buat kesalahan besar loh saudara. Berdoa sebelum memutuskan. Bahkan doa 10 detik pun bisa berdampak luar biasa. Membuat pikiran jernih dan keputusan menjadi benar sesuai kehendak Tuhan. Dan renungkan akibatnya. Apa ya dampaknya jangka pendek maupun jangka panjang. Mintalah nasihat orang yang saudara anggap lebih rohani, lebih dewasa ketika mau buat keputusan. Ya, saudara ya. Mulai sekarang jangan ceroboh lagi ya. Di masa lalu, biarlah masa lalu menjadi kenangan saja. Dulu aku pernah ceroboh, ke depan tidak akan lagi ceroboh. Mari tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk rema di pagi hari ini. Mengingatkan kami untuk tidak ceroboh lagi sampai selamanya. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk Gereja Mula-Mula GMM, mengucap syukur untuk setiap anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami juga mengucap syukur untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Agar dari ke hari terus berkesinambungan sampai selama-lamanya. Terima kasih, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Demi kemuliaan Tuhan. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mau sambut hari ini. Haleluya. Amin.
Tuhan.